Oke, sekarang kita akan masuk dalam mengendalikan anggaran. Saya mau tanya ini, dari kemarin kita hanya belajar hitung uang. Mama harus capek kosongnya. Capek kok baru hitung uang begini. Kalau uang sendiri sama capek. Kalau uang sendiri sama capek. Bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, mama dong di rumah kebutuhan pokok itu apa saja dalam rumah tangga? Kebutuhan pokok. Makan minum, beras. Ya, makan minum juga masuk ya. Pakai sandang pangan papan, makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Oke, itu 3 adalah kebutuhan pokok manusia ya mama. Oke, sekarang kita ini di sini mau belajar untuk bagaimana kita mengelola kita punya pengeluaran. Bagaimana kita tuh bisa memenuhi kita punya 3 kebutuhan pokok ini. 3 kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi dan kita bisa masih memiliki uang yang cukup untuk kita punya anak-anak masa depan. Dan kita harus bisa mengelola keuangan dari sekarang. Oke, sekarang saya mau cerita tentang orang yang ikut lomba lari. Jadi uang ini, kita mengelola uang ini sama seperti kita ikut lomba lari, begitu mama. Jadi kalau kita lomba lari, kita lari sesuai dengan rute yang sudah diberikan panitia. Sudah pasti kita punya kebutuhan itu nanti akan lebih cepat kita raih ya. Misalkan kita begini, oke, dalam 1 bulan itu sandang pangan, kita punya makan minum, dan kita punya anak-anak punya pakaian sekolah misalkan harus terpenuhi setiap bulan misalkan. Nah, berarti kita tuh harus berhemat ya. Kita tuh harus bisa tahu, oh ini kebutuhan ini yang harus saya penuhi, dan saya harus beli barang-barang ini yang sesuai dengan saya punya rencana. Artinya kita harus beli sesuai dengan rel, seperti orang yang ikut lomba lari. Bayangkan kalau dia ikut lomba lari, dia serong-serong, nanti makin lama dia sampai dia punya tujuan, makin lama dia sampai dia punya garis finish. Seperti itu. Misalkan begini, oh saya harus beli beras, tapi saya masih belok PRB. Biasa mama begitu toh, belok PRB. Oh saya harus belok di sini, belok di situ, belok di sini, belok di situ. Akhirnya uang habis dan kita beli beras yang harusnya 5 kilo, kita jadi beli 2 kilo. Itu sudah mengurangi kebutuhan sehari-hari kita yang seharusnya terpenuhi 1 bulan. Seperti itu. Oke, sekarang kita kerja soal sedikit tidak apa-apa. Oke, masih semangat toh. Mama bawa ballpoint dengan buku. Ya, sekarang saya punya kertas gulungan, lintingan kertas ini. Bisa mama ambil satu-satu. Oke, lihat di situ dapat nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Oke, nanti saya akan baca soal. Untuk nomor 1 silakan jawab soal pertama. Untuk yang dapat nomor 2 silakan jawab soal kedua. Oke. Soal yang pertama, dengar baik-baik. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus menangis untuk minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-teman. Intinya Ibu Lili ini dia sudah siap uang untuk bayar listrik pagi siang. Tapi dia pun pagi hari, dia pun aneh nama Agus ini yang kecil anak ini minta untuk tambah uang jajan supaya dia bisa beli mobil-mobilan, beli mobil mainan. Itu mama yang ambil nomor 1, silakan pikirin penjawaban. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Atau Ibu Lili ini harus buat apa supaya dia punya kebutuhan bulan ini tuh bisa tetap utuh seperti itu. Nomor 2, Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Kira-kira apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Dan Ibu Lili ini suami nama Pak Rusli. Ibu Lili ini sudah siap uang untuk beli
bahan makanan, beli ikan kah, beli sayur, beli ayam kah, beli apa. Tapi dia pun ketemu dia pun suami dengan Pak Rusli ini minta dia uang untuk beli rokok. Kira-kira Ibu Lili harus apa? Pokoknya mama-mama saya kasih waktu untuk pikir jawaban. Oke, saya kasih waktu, saya hitung sampai 10 ya mama-mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemana? Sudah ada jawaban? Iya. Oke, dari nomor 1, kira-kira apa yang harus Ibu Lili lakukan kalau anaknya yang nama Agus minta untuk tambahan uang jajan? Kira-kira kemana Mama? Ibu Lili harus bujuk Agus. Ibu Lili harus bujuk Agus. Bujuk Agus untuk apa? Untuk Jangan beli mainan. untuk jangan beli mainan. Bagus. Sekarang nomor 2, apa jawabannya kalau Pak Rusli minta uang untuk beli rokok? Kasih pengertian pada Pak Rusli. Ya, kasih pengertian untuk Harus bersabar-sabar dan harus diberi duluan kebutuhan dalam rumah. betul. Sekarang saya mau tanya, mainan dan rokok itu kebutuhan pokok atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dia tuh tidak harus diprioritaskan, betul atau tidak? Ya, jadi seperti itu. Intinya berikan pengertian kepada anak dan juga suami, bagaimana, pokoknya sekreatifnya mama-mama. Mungkin kayak bilang di Agus, oh kalau mau dapat ini berarti kita harus bersabar. Mama sudah bisa sekarang karena mama harus beli beras misalnya, atau mama harus bayar tadi apa? Listrik. Nah, bilang ke Pak Rusli juga, Bapak nanti baru bisa rokok. Sekarang ini kita mau makan, kita padahal mau makan rokok kok, intinya begitu. Itu pasti kita pun suami, kita punya anak juga pikir, oh saya harus makan. Saya kalau sudah ada listrik, saya mau nanti di rumah galak gulita. Dia langsung pikir kebutuhan yang utama itu apa, kebutuhan yang harus didahulukan itu seperti apa. Betul toh? Jadi antara kebutuhan dan keinginan kita harus bisa bedakan. Mana yang menjadi kita pun prioritas, mana yang menjadi kita pun kebutuhan yang harus kita penuhi sehari-hari, dan mana yang tidak perlu, yang tidak ada dia juga kita masih bisa aman-aman. Itu kita harus bisa bedakan. Oke mama-mama? Oke. Sekarang, oke. Jadi kita punya, jadi itu tuh namanya pengendalian keuangan ya. Sama seperti yang tadi Ibu Indah dan Ibu Yuli jawab, oh kita harus bisa mengetahui kita punya prioritas. Itu kita sedang mengendalikan kita punya pengeluaran. Misalkan kita punya uang, kita punya gaji berapa, kita harus tahu beli makan sekian, anak pun sekolah sekian. Jadi kita bisa mengetahui mana yang harus kita dahulukan, mana yang kalau ini kurang berarti kita kelaparan satu keluarga, kita menderita satu keluarga. Kita harus bisa memprioritaskan hal-hal seperti itu. Jadi pengendalian satu keluarga, kita mengendalikan kita punya keuangan, kita menyelamatkan kita punya keluarga. Kalau kita gagal mengendalikan kita punya keuangan, kita mencelakakan kita punya keuangan. Kira-kira sampai sini mama dong bisa tangkap? Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Terkait ini mungkin? Atau pas? Oke. Berarti untuk atur uang keluarga berarti kita harus buat seperti itu. Ya. Catatan kas harian masuknya itu. Oke. Jadi kalau ini tadi pas saya jelaskan ya. Ini namanya catatan kas harian, ini namanya anggaran bulanan keluarga. Kalau ini nih begini. Kita punya suami misalkan kerja, 1 bulan dia dapat gaji berapa? Itu kita rinci sebenarnya di sini. Kita rinci, oh tanggal 3, misalkan saya mau belanja ini. Tulis rinciannya.
pengeluarannya sekian supaya kita bisa mengendalikan kita punya keuangan tiap bulannya seperti apa. Misalkan lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran lebih bagus, tapi kalau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan berarti kita harus mengutang. Itu tidak boleh, karena nanti kalau misalkan kita tidak sanggup membayar, siapa yang susah? Kita sendiri. Ini untuk bulanan mirip seperti ini. Jadi ini pemasukan per bulan, ini nanti pengeluarannya seperti apa, rincian pengeluarannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Untuk sesi kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan di sesi berikutnya untuk kita mendalami ini semua. Saya janji kita akan mendalami ini semua untuk mama dong bisa mengendalikan uang untuk pengeluaran seperti apa. Seperti itu. Oke? Selamat sore, salam.